Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihim ajmain. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat wal afiat fi taatillah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan tentang rukun salat. Rukun salat itu ada 13. Pertama, niat. Niat itu dibaca ketika kita membaca takbiratul ihram. Bibir kita bilang Allahu Akbar, di hati kita membaca niat. Nah, di situ kita baca niat, bibir kita bilang Allahu Akbar, hati kita berniat. Rukun niat itu ada 3. Pertama, qasdun. Mana yang dimaksud dengan qasdun? Qasdun itu yaitu kata aku sholat. Yang kedua, ta'rod. Mana yang dimaksud dengan ta'rod? Kata fardu. Yang ketiga, ta'yin. Mana yang dimaksud ta'yin? Menjelaskan. Kita harus menjelaskan sholat apa yang akan kita kerjakan. Misalnya sholat asar atau zuhur. Nah, itu yang dimaksud dengan ta'yin. Aku sholat fardu zuhur. Nah, di situ rukun niat. Nah, ketika kita membaca yang 3 itu barulah sah niat yang kita baca. Di hati kita berniat aku sholat fardu zuhur. Nah, bibir kita bilang Allahu Akbar, hati kita bilang aku sholat fardu zuhur. Nah, itu cara berniat. Nah, itu rukun niat ketika kita sholat sendirian. Tetapi ketika kita sholat berjamaah, rukunnya beda lagi. Rukunnya ditambah 1. Mana rukunnya? Ada ammakmu atau mengikuti imam. Nah, aku sholat fardu zuhur. Nah, ditambah dengan mengikuti imam. Nah, itu rukun sholat ketika kita sholat berjamaah. Nah, rukun yang selanjutnya yaitu berdiri bagi yang mampu. Tetapi ketika kita sholat, ketika kita sholat terus keadaan kita sakit, nah boleh kita duduk. Bagaimana kalau kita tidak mampu duduk? Nah, boleh juga dengan cara tidur. Nah, itu. Yang wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau sakit boleh duduk, boleh tidur, tergantung keadaan kita saat kita sholat. Nah, yang selanjutnya kita takbiratul ihram. Mana yang dimaksud dengan takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu yaitu kata Allahu Akbar. Nah, itu yang dimaksud dengan takbiratul ihram. Kata-kata Allahu Akbar. Nah, yang selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu dibaca mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu yaitu yang kita baca sampai mulai dari bismillah sampai waladdallin. Nah, itu yang dimaksud dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, rukun yang selanjutnya yaitu ruku. Ruku kita tundukkan kepala sambil pegang lutut, kepala, punggung, pantat harus sejajar. Badan kita membentuk 90 derajat. Nah, itu cara ruku. Bacaannya apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Dibaca 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Nah, barulah kita i'tidal. Nah, i'tidal sami'allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu. Nah, boleh ditambah dengan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ata min syai'im ba'du. Nah,
Itu bacaan i'tidal. I'tidal itu caranya bagaimana? Boleh dengan begini, boleh dengan begini, boleh dengan begini. Nah, itu. Itu cara kita i'tidal. Selanjutnya kita sujud. Sujud itu anggota sujud, muka, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Kita sujud di lantai dengan bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, dibaca 3 kali. Nah, setelah itu barulah kita duduk iftiras. Duduk iftiras itu duduk antara 2 sujud. Duduk dengan cara duduk di atas kaki sambil membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Nah, setelah itu baru kita sujud lagi dan membaca bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, barulah kita rukun yang selanjutnya yaitu duduk tasyahud. Duduk tasahud awal, 2 macam duduk tasahud, ada duduk tasahud awal, duduk tasahud akhir. Nah, duduk tasahud awal duduk seperti duduk iftiras. Kalau duduk tasyahud akhir duduk di atas lantai. Nah, setelah kita duduk tasyahud barulah kita membaca doa tasahud. Nah, mana baca doa tasahud? Yaitu At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu yang dimaksud dengan bacaan tasyahud. Nah, selanjutnya yaitu membaca salawat. Mana salawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, di situ itu salawat. Boleh kita tambah dengan salawat keluarga Nabi. Kita bersalawat kepada keluarga Nabi. Mana salawatnya? Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu rukun salat yang ke-11. Nah, yang selanjutnya rukun salat yang ke-12 yaitu salam. Bagaimana cara salam yang baik? Nah, perhatikan. Assalamu alaikum warahmatullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamu alaikum warahmatullah wa na'udzubika min syahtika wan nar. Nah, itu. Ketika kita mengucapkan assalamu, kita hadap depan. Alaikum baru ke kanan. Nah, yang wajib tengok ke kanan. Sunat tengok ke kiri. Nah, itu tata cara kita salam dalam sholat. Yang selanjutnya rukun sholat yang ke-13 yaitu tertib. Mana yang dimaksud dengan tertib? Tertib yaitu harus berurutan. Urutan pertama, kedua, ketiga harus berurutan sampai ke-13. Nah, itu yang dimaksud dengan tertib. Tertib itu termasuk rukun sholat yang ke-13. Nah, itu ya. Harus diperhatikan bagaimana tata cara kita sholat dari gerakan pertama, kedua, ketiga. Nah, jangan lupa harus dengan tumakninah juga. Baik bacaannya, gerakannya harus tumakninah. Nah, dan perhatikan juga bagi seorang perempuan cara memakai mukna. Cara memakai mukna yang baik dan benar ini harus ditutup. Nah, ini nih, harus ditutup ini. Harus ditutup. Itu cara kita pakai mukna yang baik dan benar. Nah, jangan sampai kelihatan karena ini termasuk aurat bagi kita perempuan. Nah, harus ditutup, tutup. Nah, harus ditutup sedikit itu. Nah, itu.
Itu tata cara memakai mukna kalau kita sholat bagi seorang perempuan. Nah, harus diperhatikan supaya apa yang kita kerjakan itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.